PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. 2014 Itu tertulis, batu tulis itu kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok keren Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi, siapa? rekam jejak Jokowi, bagaimana hubungannya dengan PD Perjuangan, hati-hati. Ini orang hanya muji kalau ada kepentingan. Maunya. Kalau kepentingan tidak ada, dia bisa berkhianat. Hati-hati. Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Ini kemesraan Pak Prabowo dan Pak Jokowi mempengaruhi, akan masuk menyulitkan ke situ. PD Perjuangan nggak masuk ke situ? Saya kan harus kasih intro dulu. Ya, oke. Pertama, kalau pujian Pak Prabowo itu tulus. Iya. Karena Pak Prabowo tidak hanya muji Pak Jokowi, tapi muji Pak SBY, muji Ibu Mega dan presiden-presiden sebelumnya. Satu. Betul. Yang kedua, kalau pujian Jokowi tidak tulus, karena Siapa? dia punya kepentingan. Oke, apa? Ada anaknya menjadi wakilnya oke. Pak Prabowo sekarang. Ya. Sebentar. Oke. Kalau kita lihat rekam jejak, Nana, rekam jejak. Pada tahun 2013, bagaimana Pak Jokowi setiap ketemu Bu Mega cium tangan dan selalu mengaku sebagai petugas partai. Kemudian bagaimana PDI Perjuangan memberikan keistimewaan kepada Pak Jokowi, wali kota di periode 7 kali lah ya. Pilgub 1 kali, Dukung Pak dan Jokowi presiden lah ya. 2 kali, luar biasa. Tapi ketika kepentingan berbeda, dia berkhianat. Oke. Dan ingin saya tegaskan bahwa kalau melihat rekam jejak ini, saya mengatakan hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Gerindra. Ini kalau kita melihat rekam jejaknya Jokowi ya penuh dengan pengkhianatan, dia bisa memuji kalau ada kepentingan. Saya harus tegaskan ini. Saya harus tegaskan. Kalau sekarang ya mungkin dalam suasana saya tidak mau menciderai, ini adalah hari ulang tahun semuanya demi kegembiraan, semuanya harus kita sanjung dan sebagainya, karena secara etika dalam hari ulang tahun kan nggak boleh lah ada kritik, semuanya harus penuh dengan kegembiraan. Tapi ingin saya mengatakan bahwa kalau kami melihat rekam jejak Jokowi, bagaimana hubungannya dengan PD Perjuangan, hati-hati. Ini orang hanya muji kalau ada kepentingan. Maunya. Kalau kepentingan tidak ada, dia bisa berkhianat. Hati-hati. Itu kami. Oke, tapi pertanyaan saya belum ada jawab. Pertanyaan saya belum ada jawab. Jadi dengan kemesraan Pak Prabowo, Pak Jokowi ini, jadi PDI Perjuangan melihat peluangnya kecil ya untuk saat bisa ini PDI bareng dengan Pak Prabowo dan masih Gerindra. berada di luar pemerintahan. Ingin kita tegaskan sampai nanti Kongres yang akan datang merumuskan kembali langkah politik berikutnya. Jadi ini nggak ada faktor sama Pak Jokowi. Kalau bilang Ibu Mega besok kita masuk ke Gerindra, masuk Prabowo, kita masuk. Nggak ada hubungannya dengan Jokowi. Jadi nggak ada faktor nggak ada. Jokowi itu nggak ada faktor sekarang. Gitu. Kita tegaskan. Jadi hanya 2 yang bisa mengubah posisi politik PDI Perjuangan, Kongres dan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau detik ini masuk, kita masuk. Nggak ada Jokowi. Kira-kira Bu Megawati sebagai Ketua Umum males nggak kalau misalnya ada kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya bilang Jokowi bukan faktor. Udah nggak ada alasan itu gitu loh. Karena ada sebab khawatir dengan nggak ada nanti adanya soal pengkhianatan. Nggak ada soal faktor Jokowi lagi, nggak ada ke depan gitu loh. Itu Bang Noel, jadi saya belum apa-apa dia mau ketawa nih sama Bang Noel. Dia sudah tebak, pasti akan Nggak kebayang argumennya begitu. Karena memang Pak Jokowi kenapa berbaik-baik dengan Pak Prabowo itu ya ada kepentingannya, mengamankan kepentingan putranya itu Mas Gibran supaya tetap bisa bersama. Kan Pak Prabowo dicalonkan jadi capres, jadi ya capresnya tetap anak saya Mas Gibran gitu. Ya kalau berpikirnya terlalu ekstrim seperti itu, ya akhirnya orang juga punya berpikir cara pandang yang lebih ekstrim dari pandangan yang disampaikan Bu Guntur Romli tadi. Tapi kan tetap saya sebagai pendukung Pak Prabowo, etika kebangsaan itu, etika bagaimana menyampaikan puja-puji itu penting. Karena kenapa? Kita tidak mau menjadi ruang yang malah mengeskalasi konflik dan kebencian itu. Nah, tugas kita sebagai kader bangsa yang punya pemimpin yang memiliki sikap negarawan, misalnya kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kita dukung. Ngapain kita mengeskalasi kebencian yang hanya melahirkan konflik, kemudian dendam dan sebagainya, gitu loh. Biarkan aja sih itu sikap. Saya yakin kalaupun Bu Mega hadir, Pak Jokowi juga akan memuji Bu Mega kok. Sampai detik kemarin saya ketemu Pak Jokowi, dia tetap menganggap Bu Mega adalah kakaknya, ibu, bahkan guru
politiknya beliau. Tapi PDI Perjuangan nggak merasa gitu tuh, merasa Ya, terhianati. apa ya kalau mereka merasa dihianati ya kan itu sikap mereka gini. Kalau sebuah perbedaan selalu dianggap sebuah pengkhianatan, ya sudah jangan berbeda. Gitu loh. Ngapain bicara tentang demokrasi? Kalau demokrasi dijadikan sebuah slogan, ya udahlah kalau isinya feodal aja. Oke. Senang loh. Ya. Jadi sebagai relawannya Pak Jokowi dan relawannya Pak Prabowo, Anda Masih boleh meyakini gini. bahwa kalau Pak Prabowo maju di 2029 harapannya sama Mas Gibran tetap ya? Enggak lah, enggak mesti begitu juga. Oh, enggak mesti cara begitu pandangnya. ya? Gini, ini demokrasi. Pak Jokowi itu sadar sekali tentang bagaimana menata bangsa ini ke depan. Toh bukan harus Mas Harus Gibran Mas Gibran. aja. Bahkan itu disampaikan oleh Pak Prabowo Presiden. Kalau saya pun tidak berprestasi, ngapain partai nyalonin saya? Gitu. Itu bahasa itu semua Jadi menurut gamblang. relawan Jokowi dan Prabowo mania nggak harus nanti Pak Prabowo sama Mas Gibran ya? Gak mesti. Oke. Masih banyak ruang-ruang kader-kader bangsa yang lain kok. Bukan berarti saya tidak mendukung yang namanya pasangan Prabowo Gibran. Gitu loh. Saking besar hatinya Pak Prabowo mengakui budi Pak Jokowi memenangkan dia 2024. Tapi dalam pidatonya itu Jokowi mengakui nggak? 2014 tuh tiket capresnya Bu Mega diberikan kepada dia. Ngakui nggak? Nggak ada kan? Itu bedanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan disama-samain. Gitulah Coba silakan Anda maksud sebagai kami. relawan. Ya gini, ya nggak apa-apa. Ketika itu menjadi sebuah catatan sejarah Guntur Romli dan PDIP, ya nggak apa-apa. Gini, harus dipahamin. Pengkhianatan itu apa? Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan, kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan, kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Ya, maksudnya mungkin- dalam NU itu harus ada tabayun. Kenapa Oke. sih, Mas? Ya kan maksudnya mungkin Pak Jokowi itu kader partai, harusnya tegak lurus sama keputusan partai. Ini kadang-kadang masih nguber aja sih, lu bandel banget sih, Ri. Enggak benar, begitu kan ya? Gimana, Maksudnya begitu gimana? nggak? Kalau udah jadi anggota partai, kader partai itu ya katanya kan harus tegak lurus keputusan Intinya, Tegak partai. lurusnya yang mana? Ya keputusan partai kan nggak mendukung calon lain. Gini ya, harus pahamin. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gamblangin Karena lagi. Jokowi Gitu loh. itulah. Karena Itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada 2014, catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi? Iya Jadi dong. perjuangan nggak ada Karena beruntungnya siapa? ya? Harusnya, Kalau gitu kita harusnya. berkhianat. Nggak, Kalau bicara kita itu kan. mengkoreksi pengkhianatan ini Nggak, harus tertulis loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok karena Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah dibolak-balik banget gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Masa karena integritas Jokowi partai itu lebih ada kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong. Keliru, Berarti begitu Bung Noel. kuatnya Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Ya bagaimana? Jokowi itulah yang 2014 Oke. batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2004, 2009. 2014 pelaksanaannya loh, gimana pelaksanaan? pelaksananya? Maksudnya Gimana kita itu kan mau diskusi 2014 tentang kan? sejarah tapi lupa sejarah. 2009 itu batu Oh, udahlah, tulisnya. udah ngawur lah itu. Pelaksananya Udah, terus 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus Jokowi. diluruskan gitu Berarti loh. gini, sehebat gitu Jokowi. Loh, memang- sampai keputusan partai berubah. Memang pengkhianatan Jokowi itu Loh, luar yang biasa. pengkhianat itu Kita kembali semua. lagi nih. Begitu rendahnya partai-partai itu, organisasi Oke, partai Bapak-bapak. itu. Loyalisnya Prabowo atau Organisasi. Jokowi? Dua-duanya kan Bos, ketum loyalis relawan. saya ini Oke. loyalitas tunggal saya ada Nggak bisa. Prabowo. Oke, Bapak-bapak. Tapi Jokowi sebagai guru dia. Nggak bisa. Oke Nggak bisa, bapak-bapak, Bung Noel. kita kembali ya. Ini perjanjian Nggak bisa. batu tulis udah expire. Mengapa Ya. kepada Expired dua aja puan nggak nih. bisa? Udah expired. Dari mana expirednya? Ya udah expired. Ini catatan sejarah, kok Iya, expired? maksudnya kan udah Sejarah tidak selesai. pernah yang namanya expired. Jokowi yang Sejarah mengubah tidak pernah Saya mau basi. Pak Wiyadi ini, saya mau ke Pak Nggak ada Wiyadi sejarah itu dulu. basi. Pak Wiyadi, Aja. jadi main membasikan sejarah. Pak Wiyadi, kalau Pak Prabowo nanti maju kan sudah menerima mandat ya, meskipun Pak Prabowo mengatakan bahwa kalau memang saya ini gagal, saya nggak perlu ada calonkan gitu, saya nggak akan mau maju gitu.